Kemudian penataan tenaga non-ASN, ini yang menarik. Di Undang-Undang ASN yang baru ini, P3K bisa mengisi jabatan pelaksana. Jadi untuk yang ada saat ini, nanti kita akan memperkenalkan istilah atau konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Ini alur perjalanan dari pembahasan Undang-Undang 20 tahun 2023 yang dimulai sejak inisiasi surat DPR kepada Bapak Presiden RI tahun 2020 yang lalu, yang kemudian kami bersama wakil pemerintah lainnya, ya, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia melakukan pembahasan secara intensif dengan Komisi 2 dan Panja RUU ASN. Dan alhamdulillah setelah melalui sidang paripurna tanggal 3 Oktober, pada tanggal 31 Oktober 2023 undang-undang ini telah disahkan dan diundangkan. Ada 7 agenda transformasi yang muat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Yang pertama, transformasi rekrutmen jabatan ASN. Kita akan menetapkan yang namanya fleksibilitas untuk pengadaan kebutuhan, ya. Kemudian jabatan nanti akan disederhanakan. Menteri nanti tidak lagi menetapkan jumlah dan jenis jabatan, ya. Jadi tidak lagi nanti Bapak Ibu mengusulkan satu persatu jabatan yang akan direkrut ke Menpan RB, ya. Jadi penetapan formasi nanti bersifat nasional, dan yang akan ditetapkan itu termasuk dengan anggaran SDM. Kemudian jabatan nanti akan disederhanakan, ya. Kita sudah ada puzzle-nya Permenpan 45 bahwa jabatan pelaksana disederhanakan menjadi 3 jenis, engineer, operator, dan clerical. Jabatan fungsional juga akan ditransformasi. Instansi pembina nanti akan fokus kepada bagaimana pengembangan dari jabatan fungsional, tidak lagi mengelola terkait dengan formasi dan yang lainnya. Percepatan pengembangan kompetensi, ya, jadi pengembangan kompetensi sudah tidak lagi dibatasi jam pelajaran. Kalau dulu P3K dibatasi, banyak sekali pertanyaan ke kami, apakah P3K itu bisa melanjutkan pendidikan atau tidak. Nah, jawabannya bisa. Yang penting yang bersangkutan tetap perform. Selain hak, itu adalah kewajiban, ya. Jadi kewajiban pemerintah, instansi pemerintah untuk memfasilitasinya. Transformasi berikutnya adalah kemudahan mobilitas talenta nasional. Jadi di Undang-Undang ASN yang baru ini, ASN bisa mengisi jabatan di luar instansi pemerintah, di BUMN, di BUMD, di BLU, dan di luar instansi pemerintah. Harapannya bisa juga resiprokal pengisian ke Polri, ke TNI, dan Polri. Itu nanti kami akan bicarakan dengan Polri dan TNI. Kemudian penataan tenaga non-ASN, ini yang menarik. Di Undang-Undang ASN yang baru ini, P3K bisa mengisi jabatan pelaksana. Ya, kalau dulu P3K hanya bisa mengisi jabatan fungsional, bahkan saat ini P3K sudah bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu dengan prioritas pada instansi pusat tertentu. Jadi itu P3K. Kalau dulu di Undang-Undang 5 2014, P3K hanya bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat. Nah, kalau sekarang P3K bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu, ya, dengan prioritas di instansi pusat tertentu. Nah, untuk penyelesaian bagaimana penataan P3K yang baru nanti, jadi untuk yang ada saat ini nanti kita akan memperkenalkan istilah atau konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada pegawai P3K yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti. Itu yang harus Bapak Ibu jagain, ya. Kalau misalnya tidak bisa digaji sesuai range yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak juga. Bisa bekerja di tempat lain tapi jangan bekerja di kantor. Kalau yang bersangkutan memakai baju PDH, digajinya 600.000, khawatirnya
yang bersangkutan mencari tambahan penghasilan yang tidak baik di kantor, ya, entah menjadi perantara, entah menjadi apa, itu yang kami tidak harapkan. Jadi biarkan yang bersangkutan bisa bekerja di tempat lain, ya, sepanjang hak-haknya terkait dengan upah, ya, itu kita bisa penuhi. Jadi prinsipnya 3, tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran yang eksesif, dan tidak ada penurunan penghasilan. Kalau mau dinaikkan upahnya gimana? Silahkan dinaikkan, ya. Nah, nanti kita akan memberikan afirmasi-afirmasi prioritas, mungkin nanti dengan sistem proporsional, ya. Jadi nanti para honorer atau tenaga non ASN itu akan dimasukkan dalam platform, ya. Kalau lolos validasi, ya, karena sekarang dalam proses validasi 2,3 juta tenaga non ASN sedang divalidasi berdasarkan data yang masuk ke BKN. Dan kalau sudah lolos, kita masukkan dia di platform, dan di situ akan dipantau kinerjanya, ya. Jadi mereka nanti akan diperingkatkan siapa the best-nya, dan mereka harapannya nanti berkompetisinya itu sesama mereka, siapa yang akan terbaik di tahun ini, sehingga tahun depan itu menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K yang yang penuh waktu, seperti itu. Jadi istilah paruh waktu, penuh waktu itu tidak diatur di dalam undang-undang kesepakatan bersama DPR, tapi diaturnya nanti dalam RPP Manajemen ASN. Kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan, ya. Jadi kita akan fokus bagaimana supaya pegawai dimaksimalkan kinerjanya untuk mendukung pencapaian tujuan dari unit kerja, ya. Dan ini nanti ada hubungannya dengan reformasi remunerasi kita, ya, termasuk nanti kita akan mereformasi pensiun kita. Kalau kami bayangkan, ya, ke depan konsep yang sedang dibangun ini adalah gaji itu nanti akan lebih besar daripada insentif, ya. Kalau Bapak Ibu daerah ada TPP, kalau di pusat ada Tukin, idealnya gaji itu nanti lebih besar daripada insentif, sehingga apa? Kita bisa memperbaiki pensiun kita berdasarkan iuran pasti. Kalau sekarang, ya, kita sejahtera pada saat kita kerja, sehingga pada saat mau pensiun itu deg-degan itu, ya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, banyak yang kemudian beralih ke jabatan fungsional utama untuk memperpanjang usia pensiun. Nah, itu yang kami nggak mau, ya. Lebih baik dari awal kita perbaiki dulu bagaimana fondasi dari penghasilan kita berdasarkan gaji pokok itu. Kemudian P3K ini nanti akan mendapatkan pensiun, tapi bukan pensiun dengan skema yang sekarang, yang sistemnya PSU-Go. Kita pensiun langsung dapat bulanan dari APBN, tidak seperti itu. Ya, pensiun yang dimaksud di sini adalah kita nanti akan memberikan iuran pensiun kepada P3K. Iuran itulah yang nanti akan dibawa oleh P3K itu ke tempat bekerjanya yang selanjutnya. Karena P3K itu perbedaannya dengan PNS, P3K itu sebenarnya temporary worker, pekerja sementara dia, ya, sehingga dia direkrutnya ya basisnya adalah pengalaman, ya, tidak bisa dari fresh graduate itu kalau P3K. Jadi harus punya pengalaman dulu baru kita rekrut. Itu beda dengan PNS. Kalau PNS nanti bisa dari fresh grade, seperti itu. Karena apa? Karena kalau PNS kita ada pentahapan penjenjangan untuk karirnya. Yang paling penting juga komponen penghasilan ini nanti bisa disesuaikan oleh Bapak Presiden. Kalau di Undang-Undang 5 2014 komponen kesejahteraan itu sangat terbatas. Kita hanya punya gaji, tunjangan, dan fasilitas. Tunjangan pun hanya ada 2 istilah, tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Di dalam konsep yang baru nanti, tunjangan akan kita perlebar, ya. Misalnya ada tunjangan kemahalan tetap ada, kemudian ada tunjangan jabatan manajerial untuk Bapak Ibu yang menjabat sebagai pejabat manajerial. Kemudian ada, kita mungkin nanti akan perkenalkan namanya tunjangan cuti, ya, karena cuti itu adalah hak yang wajib diambil oleh pegawai. Kita berusaha supaya kita kompetitif dengan mereka-mereka yang bekerja di BUMN, ya, mereka-mereka yang bekerja di sektor-sektor pelayanan publik lainnya, karena kita sebenarnya sama dengan mereka. Kita adalah pelayan publik, BUMN juga pelayan publik. Jadi apa yang diterima di teman-teman kita di BUMN harusnya juga bisa kita terima. Karena apa? Karena kita membuka mobilitas talenta.
Kita bisa ke BUMN, mereka juga bisa ke kita. Kalau dengan sistem sekarang, mohon maaf, kita yang kegeeran. Kita mau ke mereka, mereka nggak mau ke kita, ya. Karena apa? Penghasilannya langsung jomplang. Makanya sistem penggajian yang baru nanti, kita setiap 3 tahun sekali, paling lama 3 tahun sekali, kita akan lakukan yang namanya benchmarking penghasilan di BUMN, ya. Dan kita akan ambil persentil dari BUMN itu. Mana gaji tertinggi di BUMN, kita nanti ambil persentilnya. Jadi kita akan terus keep up dengan mereka. Ya, yang keenam, kita akan transformasi melalui digital. Jadi semua ini percuma kalau nggak ada digital, ya. Kalau tidak ada platform. Nah, ini tolong Bapak Ibu nanti kembali ke instansi masing-masing, tolong disosialisasikan bahwa kalau pegawainya mau masuk ke talent pool, itu harus mendapatkan predikat sangat baik dulu. Dan itu nanti akan di-challenge oleh rekan-rekannya di komite talenta, ya. Jadi ada 3 filter, 4 filter malah. 1 pejabat penilai kinerja, 2 komite talenta, 3 komite suksesi, baru nanti penetapan 3 terbaik. Jadi tidak mungkin nanti ke depan kepala daerah atau pimpinan lembaga itu menolak hasil seleksi 3 besar itu. Kalau sekarang hasil seleksi terbuka rasanya masih bisa diveto, ya. Dibalikin lagi, ini tolong ulangin gitu. Besok enggak, karena apa? Pimpinan atau kepala daerah atau pimpinan lembaga yang bersangkutanlah yang mengetuai komite suksesi itu. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, karena di Undang-Undang 20/2023 ini tidak lagi mengatur soal seleksi terbuka, tidak lagi mengatur soal KSN, ya. Jadi 2 itu tidak lagi diatur. Jadi seleksi terbuka tidak diatur, KSN juga sudah tidak diatur. Maka mau tidak mau Bapak Ibu harus membangun talent pool. Kalau tidak membangun talent pool, maka tidak bisa mengisi jabatan. Karena mereka-mereka yang dipilih itu adalah yang masuk ke talent pool itu. Kemudian penguatan budaya kerja dan cita institusi, kita akan simplifikasi nilai dasar ASN, ya, sudah menjadi 7 aspek beserta 21 panduan perilakunya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mudah-mudahan ini semakin mudah kita mengingatnya, ya. Karena kalau kata orang, kalau nggak ingat gimana mau melaksanakan, ya. Ini 7 perubahan dari Undang-Undang 2023. Tematik aja 1, bagaimana untuk penetapan kebutuhan ASN. Jadi kalau yang Undang-Undang 5 2014, Menteri itu menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Ya, jadi harus satu-satu diusulkan ke Menteri. Permasalahannya, instansi pemerintah menjadi tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber daya disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Jadi kalau perubahan strategi organisasi harus ngusulin lagi ke Menpan seperti itu. Dan pengadaannya ini bersifat nasional. Jadi Menteri nanti akan menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia. Jadi anggaran itu kita akan deliver ke instansi, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana skema persentase dari anggaran itu digunakan untuk apa. Dan instansi itu yang menentukan, ya, apa jabatan yang mau direkrut dan di jenjang yang mana, disesuaikan dengan anggarannya. Jadi pertanyaan nanti, instansi bisa nggak ngegaji sesuai dengan rentang gaji di jenjang itu, ya. Jadi ini nanti kita akan memberikan guideline mana jabatan yang tumbuh, mana jabatan yang negatif growth, seperti itu. Kalau kita sudah go digital, berarti ada jabatan-jabatan yang sifatnya manual itu harus turun, ya, harus turun karena kita sudah go digital. Masa percobaan, jadi gini, masa percobaan itu untuk PNS, tapi kalau untuk P3 kan namanya masa orientasi. Masa percobaan untuk PNS pun tidak lagi dikunci minimal 1 tahun. Kita misalnya mau merekrut diaspora yang sudah punya belasan paten di luar negeri, kita merekrut sebagai PNS, maka yang bersangkutan pasti nolak. Karena apa? Saya harus orientasi harus di percobaan dulu setahun. Ya kalau mau rekrut saya rekrut, kalau enggak saya nggak mau. Nanti fleksibilitas di dalam masa percobaan atau masa orientasi. Jadi masa percobaan untuk PNS, masa orientasi untuk P3K. Harapannya ke depan, ya, gaji kita ini lebih besar daripada insentif kita, supaya memberikan kepastian dulu terhadap penghasilan kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau merekrut pegawai, pastikan Bapak Ibu bisa memberikan gaji dan insentif. Insentif itu besarnya 30% dari total basket.
Jadi kalau dibandingkan dengan gaji, insentif berarti sekitar 75%. Nah, ini tentunya akan merubah bagaimana perilaku Bapak Ibu dalam melakukan pengadaan ASN ke depannya. Saya kira itu